Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, meskipun agak malam kita bisa kumpul lagi ya. Semoga kita ini tergolong sebagai orang-orang yang tahabbu fillah, ijtama'u fillah, ijtama'u lillah, wa tafarraqu lillah. Yaitu orang-orang yang semoga kita termasuk orang-orang yang besoknya tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan naungan arsy di padang mahsyar dengan 7 kriteria. Salah satunya adalah kita berkumpul, kita bersahabat, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini pada malam hari ini, malam 17 Agustus, ya agak malam sedikit ya, karena tadi barian kemana-mana, barian sampai lama. Jadi ngajinya sudah lewat jam 9 ya. Pada malam hari ini yang kita bahas adalah fikih, yaitu pasal tentang akad qirad ya. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil qiradi wa huwa lughatun mushtaqun minal qardi wa huwa al-qada'u. Pasal tentang hukum-hukum qirad ya. Qirad dalam bahasa disiplin nahwu shorof ini adalah kata-kata yang tercetak dari al-qardu. Al-qardu artinya adalah memotong ya. Makanya dalam bahasa Arab gunting itu adalah al-miqrad, alat untuk memotong ya. Wa syara'an taf'ul maliki malan lil amil liya'mala fihi waribhul mali bainahuma ya. Dalam istilah syariat adalah penyerahan pemilik harta kepada orang yang bekerja supaya dia ini menjalankan harta tersebut, kemudian laba dari harta yang ia jalankan ini nanti dibagi di antara keduanya. Qirad ini adalah salah satu solusi. Orang ada yang punya harta tapi tidak pandai untuk bekerja, tidak pandai untuk berinvestasi, tidak pandai untuk menjalankan hartanya. Kalau dia itu menjalankan hartanya dikhawatirkan rugi karena mungkin minimnya pengalaman atau faktor-faktor yang lain ya, kurang relasi dan lain sebagainya ya. Kok bisa orang tidak pandai bekerja kok banyak harta? Ya mungkin dia kaya dadakan gara-gara ya dapat warisan gitu ya. Atau dapat rezeki nomplok min haitsu la yahtasib itu. Terus ada orang yang pandai bekerja tapi dia nggak punya modal gitu loh. Nah, kan memang macam-macam ya. Si gondrong minggir si gondrong, aduh wis. Kan manusia itu secara ekonomi kan macam-macam. Ada yang pandai bekerja dan punya harta, ada yang pandai bekerja tak punya harta, ada yang tidak bekerja tapi punya harta, ada yang nggak bekerja yang nggak punya harta. Jadi ini kasusnya adalah orang yang tidak pandai untuk berbisnis tapi dia punya harta. Akhirnya bagaimana uang saya ini nggak diam. Dia berusaha bagaimana uang saya atau harta saya ini berkembang. Kalau saya kerja sendiri, nanti khawatirnya malah berkurang.
rugi, khawatirnya gitu karena minimnya pengalaman ya. Tidak punya pengalaman kerja. Akhirnya dia kerjasama dengan orang. Ada orang yang ahli dalam bekerja, tapi dia tak punya modal, kemudian diserai harta, ini kamu kalau mau kerja, saya kasih harta, nanti labanya dibagi antara kita berdua itu ya. Walil qiradi arba'u syara'itha ahaduha ayyakuna ala naldin ay naqdin minad darahimi wad danariri al khalisati fala yajuzul qiradu ala tibrin wala hulliyin wala maghsyushin wala urudin wa minha al fulus. Qirad ini mempunyai 4 syarat. Salah satunya adalah harta atau modal untuk bekerja ini harus uang dinar atau dirham, harus logam mulia. Jadi modal utamanya harus logam mulia, emas atau perak, dinar atau dirham. Maka dan dinar dan dirham ini syaratnya juga harus murni. Emas harus 24 karat. Ya. Maka tidak boleh qirad itu modalnya adalah emas yang masih belum dicetak, ya, emas bongkahan Tiber. Ya. Dan juga tidak boleh modalnya itu berupa perhiasan. Tidak boleh emas yang dicampur, ya. Dan juga tidak boleh harta dagangan, ya. Nggak boleh barang-barang yang sudah barang-barang yang bukan uang, itu nggak boleh ya. Dan termasuknya adalah uang recehan, fulus. Fulus itu uang selain dinar dan dirham. Ini kalau kita nurut pada aturan syariat harusnya seperti ini. Kenapa harus emas dan perak yang murni ya? Karena dua-duanya ini itu yang punya nilai. Punya nilai ketika nanti dijual, misalkan ya. Ketika nanti dibelikan apa-apa, inflasinya itu stabil. Emas dengan perak itu. Ya. Inflasinya stabil. Kalau kita pakai rupiah misalkan ya. Kita bermodalkan rupiah. Lah rupiah ini kan antara 1 juta tahun ini dengan 1 juta 10 tahun yang lalu kan beda nilainya. 1 juta 10 tahun yang lalu itu bisa buat beli macam-macam. Kalau sekarang ya nggak begitu macam-macam. Wong BBM saja dulu 10 tahun yang lalu saya isi 22 atau 23 ribu itu Batman saya sudah full tank. Sekarang 40 ribu. Ya jadi itulah ya, mata uang kalau pakai kertas itu nggak stabil. Jadi mata uang yang dipakai adalah harus emas murni. Terus kalau perhiasan bagaimana? Perhiasan ini kan emas 23 karat ada. Atau emas 22 karat juga ada. Ini nanti ya kalau dipakai misalkan ketika dijual itu pasti gram-gramannya pasti turun. Saya pengalaman jual emas ya. Dulu belinya sekitar 5 gram gitu. Berupa gelang atau kalung 5 gram. Kemudian ketika dijual itu pasti susut beberapa itu. Susut pasti. Dari pedagang, oh ini karena pemakaian jadi susut. Tapi kalau emas antam misalkan ya,
emas antam atau UBS itu kan. Itu kan emasnya ada di dalam segel. Ya. Ada emas koin, ada emas batangan kotak itu kan ada di dalam segel. Jadi nanti ketika dibelanjakan kan tetap. Jadi emas ini tidak berkurang, kadarnya nggak berkurang. Gram-gramannya kita misalkan punya 10 gram, ya nanti ya tetap 10 gram disegel. Nggak ada merotol itu, nggak ada gitu ya. Kalau sekarang kan itu pakai UBS atau pakai emas antam itu. Dan harganya stabil. Andaikan turun, misalkan turun dalam rupiah, ya nggak begitu banyak lah turunnya ya. Tapi kalau yang kalau yang emas perhiasan itu pasti turun banyak itu nanti itu. Ketika diterima sekarang ya. Kemudian mau dibuat investasi usaha, kemudian dijual mau dibelikan ini. Pasti nilainya nanti berbeda gitu ya. Dan juga tidak boleh kirot itu sudah berupa barang dagangan, sudah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Keahlian orang itu kan beda-beda. Nah, orang kalau dikasih misalkan ya, ayo kamu mau kerja sama saya, kamu kan sekarang pengacara, pengangguran banyak acara, kamu punya skill dalam berbisnis, ya sudah, ini saya suruh menjalankan toko apa ini, toko baju. Lah orangnya kalau memang ahli toko baju nggak masalah. Kalau ahli jualan garment gitu ya, jualan masalah baju-baju itu nggak masalah. Tapi kalau dia nggak punya keahlian di situ, misalkan keahliannya ini jual beli motor, mokas, lah kan nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan toko baju yang diterima itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Lain kalau diberi uang. Nah, ini saya kasih modal emas 50 gram misalkan. Pasti dia langsung keahlian saya, bisnis saya di bab ini. Dia bisa leluasa, jadi geraknya tidak terkekang gitu ya. Wasani ayyadzana rabbul mali lil amili fit tasarrufi idznan mutlaqan. Yang kedua adalah pemilik harta harus memberi izin kepada pekerja dalam tasarruf harta tersebut secara mutlak, tidak ada batasan. Jadi pemilik harta, orang Jawa bilang harus pasrah bongkoan gitu ya. Gak boleh ngatur-ngatur ya. Fala yajuzu lil maliki ayyudayyiqa at-tasarrufa 'alal 'amili ka qawlihi la tashtari syai'an hatta tusyawirani. Aw la tashtari illal khintatal bayda masalan. Maka nggak boleh si pemilik modal ngatur-ngatur ya, mempersempit ruang gerak dari amil atau dari pekerja ini. Misalkan dia bilang, kalau kamu mau beli apa-apa, musyawarah dulu sama saya. Nah, ini kan nanti kan si amil kalau kerja kan jadinya was-was. Nggak enak, ruang gerak saya ini tidak bebas. Saya tidak bisa berinovasi ini dan itu. Khawatir nanti malah gara-gara was-wasnya malah rugi gitu ya. Kan nggak boleh diatur-atur. Ya sudah, kalau nggak bisa kerja, orang Jawa bilang ojo metuek. Pasrah bongkoan saja itu sama si amil. Wong dia yang bisa kerja ya. Nah, atau dia bilang pemilik harta, jangan beli sesuatu kecuali ini ya, gandum putih, misalkan ya. Nah ini nggak boleh ini intinya.
Tsumma adhafal musannifu ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawlahu huna au fima ay fit tasarrufi fi syai'in la yanqadi'u wujuduhu ghaliban. Atau dia ini berinvestasi pada sesuatu yang wujudnya itu tidak pernah terputus, gitu ya. Jadi intinya Malik ya sudah, kalau sudah pasrah silakan si amil itu kerja apa saja sudah ya, kerja mau beli ini mau beli itu. Misalkan dia pedagang buah, ya jangan disuruh dagang sesuatu yang nanti bisa nggak ada. Soalnya buah itu kan ada yang musim-musiman. Kalau musim hujan itu biasanya kan buah mangga. Ya. Kalau musim kemarau mangga itu nggak ada. Jadi jangan diatur-atur, ya itu ya. Falau syarrata alaihi syira'a syai'in yanduru wujuduhu kal khailil balaqi lam yasihha. Kalau dia menyaratkan sesuatu, pembelian sesuatu yang wujudnya itu langka ya, seperti kuda yang belang-belang ya, maka akad kirotnya ini menjadi tidak sah. Watsalitsu ayyusyarrita lahu ayyusyarrital maliku lil amil juz'an ma'luman minar ribhi. Nomor 3 dari persyaratan akad kirot adalah pemilik harta harus mensyaratkan bagian yang sudah ditentukan. Bagiannya harus transparan ya. Maksudnya bagian dari laba, hasil kerja si amil ini harus disebutkan di awal dan harus transparan, nggak ada yang ditutupi ya. Kanisfihi au thuluthihi. Falau qala al-maliku lil amil qarantuka ala hadzal mali ala anna laka fihi syirkatun ala anna laka fihi syirkatan au nasiban minhu fasadal qiradu. Kalau si pemilik harta ini bilang kepada amil, ayo ya akad kirot, kamu jalankan harta saya, nanti kamu dapat bagian berapa, pokok oleh wis. Nah ini nggak sah. Nggak sah, nanti pasti ada sesuatu yang nggak beres ya. Ini kan amil bukan wakil gitu loh. Amil bukan akad wakalah. Kalau akad wakalah kan ngasih-ngasih itu kan nggak ditentukan, nggak masalah. Tapi kalau akad kirot ya, kalau akad kirot bagiannya harus jelas. Berapa labanya? 50-50, 50-50, paruan wis ya. Ya kalau gini bisa semangat itu si amil ya. Jadi nanti tidak ada penipuan ya, tidak ada, ya kan kasihan ya, sudah capek-capek kerja ternyata hanya diberi 10%. Ya, ini bukan budak ya, ini manusia merdeka ya. Jangan sampai zalim dalam masalah seperti ini. Au ala annar ribha bainana. Tapi kalau dia mengatakan labanya nanti di antara kita berdua. Di antara kita berdua itu bahasa lain dari 50-50 itu gak masalah ya.
soha wa yakuna ribhu nisfaini. Kata-kata seperti itu sah, berarti labanya memang dibagi dua ya. Separuh iding orang Jawa bilang itu. Warabi'u alla yuqaddirul qiradha bimuddatin ma'lumatin. Kaqaulihi qarduka sanatan. Ya. Yang keempat dari persyaratan qirad adalah kerjasama qirad itu tidak ditentukan dengan masa, tidak ditentukan dengan waktu. Kalau ada persyaratan waktu maka batal, nggak boleh. Nah, rusak itu akadnya. Misalkan kamu kerja, saya kasih modal kerja selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan sudah selesai. Nah, ribah atau laba kita bagi dua. Seperti ini nggak boleh. Dikarenakan apa? Namanya kerja. Ya. Kerja itu kan minadz-dzulumat. Ya. Hasilnya itu sesuatu yang gelap. Orang kerja seperti apapun itu kan jaminan keberhasilan kan nggak pasti. Gitu lah. Berapapun modalnya, keberhasilan itu kan tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita tentukan. Baik jumlahnya, hasil labanya, atau masa dapat labanya itu kan kita nggak bisa tahu. Kasihan nanti kalau sudah kerja selama 1 bulan, ternyata hasilnya dari modalnya itu cuma 3% misalkan. Kasihan ya. Modal 100 juta, labanya kalau 3% kan berarti cuma 3 juta. Kerja selama 1 bulan. Ya, cuma dapat 1,5 juta ya kan kasihan. Nah, ini jadi intinya tidak terbatas waktu. Ya. Namanya usaha, namanya bisnis. Itu kan kalau sudah kadung sukses, memang Masya Allah. Ya. Dagang apalagi ya, Masya Allah pokoknya ya. Jadi orang itu bisa tiba-tiba kaya gitu gara-gara usaha bisnis ya. Karena memang hasil itu tidak dibatasi. Lain dengan pegawai. Kalau pegawai sengotot apapun kerjanya ya gajinya segitu. Kalau bisnismen ya, bisnismen itu kalau dia etos kerjanya bagus, ngotot ya, maka hasil itu tidak mengkhianati usaha gitu. Tapi kalau pegawai ya pegawai itu ya sudah seperti itu. Kalau pingin tambah biasanya ceperan gitu. Lembur gitu. Atau naudzubillah ya, biasanya ada pungutan liar itu kalau pegawai itu kayak gitu ya. Ada orang ya gara-gara ngurus surat tanah ya, mengukur tanah kan sudah pekerjaannya, kok dia narjet sama klien itu nggak boleh itu ya. Pungutan liar itu, saya ngukur segini tapi ojo lali rek ya 5 juta lek payu, ini nggak boleh kayak ini. Itu namanya makes ya, pungutan liar. Wong dia sudah kerjanya seperti itu kok minta bayaran dari klien, ini tidak boleh ya. Jadi intinya syarat keempat adalah qirad tidak terbatas oleh masa ya. Dulu itu pernah dibahas ya, ada deskripsi masalah itu usaha emas. Ya, salah satu yang ikut itu juga ada artis ibu kota ya, yang terlibat itu ya. Namanya Pomas, pohon mas itu. Pohon mas itu kita prakteknya yang saya ketahui dulu investasinya itu 10 juta. 10 juta itu nanti bagi hasil selama 10 bulan.
selama 10 bulan bagi hasil, ternyata hasil yang dibagikan itu selama 10 bulan ini ternyata cuma modalnya saja yang kembali. Kan kasihan ya, orang modal 10 juta selama 10 bulan dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, terakhir ya, terakhir ketika tutupan dia cuma dapat 10 juta. Sementara yang punya usaha pomas ya tajir melintir. Nah ini kan penipuan ya. Bilang aja utang gitu. Jangan bilang bagi hasil kan gitu ya. Itu namanya akad kirot yang fasid ya, akad kirot yang rusak kalau seperti itu ya. Kaqaulihi qaradtuka sanatan wa alla yu'alliqa bi syartin kaqaulihi idza jaa ra'sus syahri qaradtuka. Dan juga tidak digantungkan dengan syarat. Seperti ada pemilik harta bilang kepada amil ya, kalau sudah tanggal muda atau awal bulan saya akad kirot kepada kamu. Ya. Ini enggak sah ini akad seperti ini ya. Wal qiradu amanatun hina idzin. Wa khina idzin la dhamana 'alal 'amil fima lil qiradi illa bi'udwanin fihi. Terus kirot itu adalah akad amanah, kepercayaan. Dasarnya adalah kepercayaan. Nah, ketika akad ini berupa akad kepercayaan, nanti kalau ada kerugian, ya, amil ini tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, dia tidak wajib untuk mengembalikan harta yang hilang karena kerugian, nggak wajib. Nah, kan seperti itu. Namanya juga kamu kan sudah percaya saya untuk berbisnis. Namanya bisnis kan untung rugi itu sudah kawannya gitu. Kalau nggak untung ya rugi ya sudah ya. Jadi gawane bisnis yang ngunu gitu. Orang Jawa bilang itu. Kalau nggak untung ya rugi. Berapapun modalnya, sebesar apapun modalnya, tidak menjamin kesuksesan. Jadi ketika si amil sudah bekerja keras, spekulasinya sudah maksimal, ya, ternyata kok rugi, ya dia nggak ganti rugi. Dia tidak boleh dituntut. Ini gara-gara kamu kerja spekulasinya nggak tepat, akhirnya 1,5 miliar melayang. Melayang 200 juta. Kembalikan 200 jutanya. Nggak boleh Malik bilang gitu ya. Nanti si amil membalas, salah sendiri percaya sama saya. Dari awal kan ya. Nah, saya kan nggak minta sebenarnya. Kamu yang percaya sama saya gitu. Kecuali kalau ada kezaliman di situ ya. Ada kezaliman kok sampai tekor. Nah, misalkan ceroboh. Si amil ini ceroboh. Dia habis beli barang-barang ya. Kemudian ditaruh di tempatnya. Lalu dia ini untuk masalah safety atau keamanan dari barang-barang tersebut kurang perhatian. Akhirnya kecurian, kayak gitu. Ya karena kecerobohan. Ya. Pintu kok nggak dikunci, sementara di situ banyak barang-barang dagangan. Ya. Misalkan dagang HP, dia lupa ngunci pintu. Udah ya. Akhirnya banyak banyak codot itu ya, codot sarungan itu, codot pakai celana itu, ngambil HP banyak, rugi sudah ya. Nah ini atau dia si amil dia ini tidak transparan, misalkan ini salah satu bentuk kezaliman ya, kejujurannya dia ini kurang ya, nggak jujur misalkan hasil kerja.
tidak dicatat. Namanya bisnis itu catatannya ini harus apa? Harus detail memang ya. Makanya sekarang kan kalau toko-toko modern itu kan pakai inframerah, pakai komputer semuanya. Tit, nah, barcode itu di inframerah langsung muncul harga, kemudian sistem di dalam komputer itu sudah otomatis langsung menghitung ya. Ini barang ini laku sekian, harga sekian, langsung terjual selama 1 bulan, terjual berapa, misalkan susu Indomilk ya, atau susu Bendera dan lain-lain, nanti ketemu ya, aplikasinya sudah ada di komputer, ketemu labanya berapa. Nah, kalau nggak pakai komputer memang ruwet ya, bisa-bisa botak kepala, ngitung pembukuannya itu, waduh, barang ini ada berapa jumlahnya, total uangnya berapa ya. Nanti kalau laku itu berapa. Nah, jadi laku dikurangi dengan apa kula menjadi laba itu tercatat semuanya. Pernah catatan kami itu saya berikan kepada Koperasi Bakomplang ya. Manajemen Koperasi Bakomplang, aduh nyerah saya lihat ini. Pusing katanya. Nggak bisa. Aduh, memang ruwet memang ya. Jadi catatan itu harus benar-benar rapi kalau urusan bisnis. Misalkan si Amil ini nggak begitu mementingkan pencatatan. Wis pokok nyambut gawe wis. Pokok uang dimasukkan karung gitu misalkan ya. Akhirnya ada yang selip ya. Ada uang yang hilang. Lah terus ketika totalan tekor, ya wajib mengganti, salah siapa tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran kan gitu. Nah ini. Wa idza hasala fi malil qiradi ribhun wa khusranun jubiro al khusranu birribhi. Ketika dalam harta kirot itu bisa menghasilkan laba. Setelah hasil laba, bisnis lagi, lalu ada kerugian. Setelah bonafit lalu defisit, gimana ini ya? Maka ketika defisit, ya, suntikan dana ketika dapat laba itu ya dimasukkan ke situ. Gitu. Misalkan bulan Agustus, nah, bisnisnya lancar, selama 1 bulan dapat laba. Ya laba ini jangan langsung dimakan semuanya. Ya harus dipegang, disimpan dulu. Kemudian bulan September kok ada kerugian. Akhirnya modalnya berkurang. Kalau modalnya berkurang kan kerja kan tidak leluasa. Ya itu sudah keuntungan di bulan Agustus buat nambal modal untuk usaha bulan September gitu ya. Wa'alam anna aqdal qiradi jaizun minat tarafain falikullin minal malik wal amil fashuhu. Ketahuilah bahwa akad qirad itu adalah akad yang jaiz. Jaiz itu akad yang jawas, boleh ya. Akad ini secara sukarela antara kedua belah pihak. Antara pemilik harta dengan amil. Maka karena akad ini jawas ya, antara malik dengan amil ini boleh untuk mengakhiri kerjasama kapan saja. Itu boleh fasakh akad ya. Aduh saya nyerah, misalkan kata amil, saya nyerah karena kelihatannya sekarang kondisi bisnis untuk bulan-bulan ini kelihatannya nggak kondusif. Nah, jadi saya nyerah wis. Nah, uangnya saya kembalikan gitu. Atau si Malik misalkan, si Malik ini ketika sudah nyerahkan uang modal kepada kepada amil,
Lalu dia butuh uang. Waduh, ternyata saya butuh uang banyak. Karena ini, karena itu. Kemudian uangnya ditarik, kerjasama berakhir. Ini nggak masalah. Ya. Nggak ada luzumnya. Ya. Faslun fi ahkamil musaqati wallahu alam biswab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.